Sabda semua, senang sekali bisa bertemu lagi dalam acara Kenal Produk pada hari ini. Bersama dengan saya, Evi, selaku host. Dan harap kita semua bisa bersama-sama ya belajar atau kita mengenal lebih banyak tentang beberapa atau berbagai pelayanan ya sebagai Sabda. Dan hari ini saya pasti tidak akan sendirian ya, pasti akan bersama dengan rekan saya yang akan juga menceritakan lebih banyak lagi tentang Roadshow AI for God. Halo Mili, sudah join? Devi, Apa kabar? puji Tuhan sehat. Gimana cutinya hari ini? Ya, puji Tuhan lah bisa ada waktu dengan keluarga. Oke, puji Tuhan. Ini cuti yang efektif ya. Selain Iya, cuti, bisa juga nih ya tetap luangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol tentang program pelayanan Sabda yaitu Roadshow AI for God. Thank you ya Mili ya. iya. Terima kasih Bu Evi. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua yang mungkin baru pertama kali mengikuti kegiatan uh, kenal produk ini ya, ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Sabda lewat Instagram Live Sabda_Ilsa. Ya. Kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, biasanya pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan banyak kita akan ngobrol bareng, kupas tuntas bareng ya, tentang pelayanan Sabda, baik itu dari sisi produknya atau dari mitra, atau mungkin tentang pelayanan Sabda ya, ada sharing-sharing dari para pengguna produk Sabda juga ya. Itu biasa kami selenggarakan secara live lewat Instagram Live setiap hari Senin, setiap sebulan 2 kali lah ya, pukul 2 siang sampai selesai 30 menit diharapkan kita bisa ngobrol tentang program dan produk pelayanan Sabda pada hari ini. Dan hari ini ya bersama dengan saya Mili akan bahas sama-sama tentang Roadshow AI for God. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini. Saya anggap pagi aja ini. Oke, silakan Mili, boleh berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih untuk apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Bahkan untuk saat ini kami bisa sama-sama berkumpul melalui alat digital ini, kami bisa menyampaikan terkait show effort. Yesus berkati acara hari ini dari awal sampai pada akhirnya, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak. Baik ya, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa lagi beberapa rekan yang sudah join. Halo, ada teman saya, Elan Handoko, ada rekan saya juga Pion Nosion, lucu ya namanya ya. Lalu ada teologi.in juga sudah bergabung ya. Sekali lagi silakan bagikan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain supaya nanti bisa banyak juga join ya pada acara live kita pada siang hari ini. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada tanggapan, respon ya silahkan bisa menuliskan di dalam live chat. Nanti akan ada rekan saya yang akan menanggapi atau membalas ataupun nanti kami juga akan memberikan tanggapan terhadap setiap pertanyaan atau respon dari sahabat Sabda semua. Baik ya. Ini kita hari ini membahas tentang Roadshow AI for God ya, Billy ya. Seberapa Ya, excited sih kamu kita membahas topik ini hari ini? sangat excited. Sangat excited. Kenapa ini, Billy? Kalau dibilang kenapa, karena ini adalah salah satu program dari Sabda yang menginisiasi terkait adanya AI gitu ya, Bu Evi. AI ini harus kita pelajari, nggak bisa dipungkiri AI akan terus berkembang. Kalau kita orang Kristen tidak menggunakan AI ini, kita bisa ketinggalan sangat jauh. Jadi perlu banget untuk menyampaikan terkait gerakan AI for God ini, khususnya nanti yang akan kita bahas terkait roadshow itu sendiri. Oke. Ini tadi kamu bicara tentang AI for God ya. Nah, kita sendiri sudah pernah membahas tentang AI for God ini ya dalam kegiatan-kegiatan kita lewat Instagram Live ini. Tapi mungkin bisa diinformasikan kembali, Mili. Apa sih itu gerakan AI for God? Silakan, Mili. Oke, sebenarnya gerakan AI for God ini pertama kali dicetuskan oleh khususnya Yayasan Lembaga Sabda. Mhm. Karena Yayasan Lembaga Sabda ingin mendorong pemanfaatan AI ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk pendidikan Kristen, untuk studi Alkitab. Jadi dari gerakan ini lahirnya dari IT for God. Bagaimana teknologi untuk kemuliaan Tuhan dan teknologi yang terbaru adalah AI. Dan bagaimana AI itu juga terkait untuk
memuliakan Tuhan kayak gitu. Dan di situ juga Yayasan Lembaga Sabda melihat AI ini bukan sebagai suatu ancaman atau hal yang harus ditakuti, tapi dari sisi positifnya AI itu bisa dipakai untuk jadi alat kita bisa memahami Alkitab, bisa belajar Alkitab tentunya dengan syarat kita harus menggunakannya dengan bertanggung jawab gitu. Oke, thank you ya. Jadi ini satu gerakan di mana ini adalah perkembangan pelayanan Sabda ya setelah COVID terutama ya. Jadi kita mulai bersiap dengan teknologi yang baru dan supaya gereja tidak ketinggalan lagi untuk bisa memanfaatkan teknologi ya. Oleh karena itu ya Lembaga Sabda dengan segera ya mengadakan yang kami namakan gerakan AI for God ini, sehingga gereja pun bisa dari begitu AI yang dapat digunakan secara umum ini masuk ke Indonesia, kita sudah tahu ya bagaimana kita harus menggunakan AI ini. Utamanya adalah untuk kita memuliakan Tuhan, terutama untuk kita bisa melakukan Bible study atau pendalaman Alkitab, begitu ya. Thank you, Mili, untuk penjelasannya. Nah, kalau gerakan AI for God ini ya, apakah hanya bisa menjadi gerakan ya? Tentunya tidak bisa kalau kita tidak mengadakan percepatan, begitu ya. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga Sabda sendiri membuat atau mengadakan kegiatan yang hari ini akan kita bahas sama-sama, yaitu Roadshow AI for God. Nah, ini bisa diceritakan sejak kapan ya ada Roadshow AI for God ini dan apa tujuannya? Kenapa Yayasan Lembaga Sabda melihat bahwa AI for God Roadshow ini merupakan salah satu cara untuk percepatan gerakan AI for God? Silakan, Lili. Oke, ya terima kasih Bu Evi. Untuk roadshow awal banget itu ya, atau pertama kali roadshow AI for God itu tahun 2023, khususnya di bulan April, dan itu dilakukan secara online. Nah, itu kita membahas terkait AI dan education dan juga AI and church. Nah, itu kita diundang dengan 3 universitas Kristen terbesar di Indonesia. Mungkin Bu Evi akan bisa lebih jelas menyampaikan terkait hal ini. Tapi untuk tujuan pada roadshow itu sendiri, yang pertama karena dulu roadshow tujuan daripada roadshow itu bagaimana kita memperkenalkan AI kepada komunitas Kristen, karena memang waktu itu masih banyak yang belum tahu terkait AI dan bagaimana kita juga harus mengajarkan terkait penggunaan AI itu secara bijak dan juga bertanggung jawab. Dan bagaimana AI ini juga bisa menolong atau memperlengkapi hamba Tuhan, guru, mahasiswa, teologi, ataupun jemaat untuk mereka gunakan AI untuk pelayanan atau untuk studi Alkitab. Jadi kita mau beritahukan bahwa AI ini kita bisa pakai loh untuk studi Alkitab. Bagaimana AI ini kita bisa pakai loh untuk pelayanan, untuk penginjilan. Seperti itu. Oke, puji Tuhan ya. Iya, betul sekali ya. Saya ingin menegaskan atau menggarisbawahi lagi tadi seperti yang sudah diinformasikan oleh Mili ya, bahwa roadshow ini sendiri adalah upaya untuk mempercepat tadi ya gerakan AI for God dengan cara memberikan training, seminar, workshop, atau bahkan konsultasi, atau bahkan memberikan peringatan, waspadalah gitu ya, bahwa AI itu bahaya dan AI itu harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan AI ini kita bisa membawa semakin banyak atau bahkan bisa menjangkau generasi digital atau generasi AI ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan memang satu kerinduan ya, misi dari Roadshow AI for God ini sendiri adalah melayani dan memperlengkapi tubuh Kristus supaya siap nih untuk dunia, untuk menghadapi dunia AI ini atau dan untuk menjangkau generasi digital. Dan tujuannya adalah AI for all ya. AI for all, AI untuk seluruh bangsa. AI untuk seluruh generasi ya. Oleh karena itu kita nggak menyebut AI Roadshow AI for God itu kita juga menyebut dengan Roadshow AI for God sebangsa. Karena kita harapannya ya tidak hanya ke satu atau dua tempat ya, kerinduan kami seluruh tempat di Indonesia ini ya, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia ini bisa menangkap arti pentingnya AI for God ini dan semua diperlengkapi untuk bisa memanfaatkan tadi seperti yang Mili katakan, menggunakan AI dengan tujuan, motivasi, dan cara yang benar, yaitu AI for God. Baik ya. Nah, ini sudah sejak
Kapan nih dimulainya Mili? Kamu bisa tadi mungkin apa kurang jelas ya. Pernah dimulai sejak kapan gitu ya? Dan sudah pernah diadakan di mana saja nih Mili? Oke, kalau mulainya April 2023 itu secara Mhm. online. Itu Ya, kita diundang oleh 3 universitas terbesar di Indonesia untuk Universitas bisa, Kristen ya. ya, universitas Kristen terbesar di Indonesia terkait AI. Nah, Mhm. kemudian mau dibilang sudah berapa tempat, oh ini sudah banyak sekali gitu ya, tempat-tempat yang sudah kami kunjungi untuk bisa memberikan seminar terkait AI for God ini atau Roadshow AI Mhm. for God. Dari Mhm. Jawa sendiri, kurang lebih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jakarta, semua sudah kita lakukan. Kemudian kalau di luar pulau, sudah pernah di Palembang dan juga Medan, kayak gitu. Di Nanti Bali juga di pernah. Bali, oke, di Bali juga, yaitu. Tapi mungkin di daerah timur masih belum, ya itu menjadi harapan untuk kita semua ya, bisa melayani di Indonesia bagian timur. Tapi kalau di bagian Indonesia bagian timur kita sudah pernah sebenarnya melakukan, tapi secara online. Banyak dari Mhm. peserta yang mengikuti juga secara online, khususnya dari Indonesia bagian timur. Itu. Mhm. Mhm. Ya, tidak hanya secara skala nasional ya Mili ya. Kita juga Ya, sudah pernah melaksanakan kegiatan ini secara global juga ya Mili ya. iya, sudah pernah juga ke daerah Eropa. Hmm. Kalau nggak salah tahun lalu itu kita sempat pergi ke Eropa. Mhm, dan juga ke wilayah Asia ya. Karena juga kita sudah pernah memberikan tentang AI for God ini dalam satu event ya, yang waktu itu diselenggarakan sejak tahun 2023. Setiap tahun kita rutin juga memberikan edukasi tentang AI for God ini kepada lebih dari sekitar 100 organisasi Kristen yang ada di dunia ya, sehingga mereka juga dapat memanfaatkan atau membawa pulang bagaimana bisa menggunakan AI ini bagi pekerjaan Tuhan lewat organisasinya masing-masing. Dan itu biasanya diikuti juga oleh lebih dari 100 negara ini, Mili ya. Jadi bersyukur sih AI for God ini kerinduannya untuk AI sebangsa bukan hanya sebangsa Indonesia, tetapi juga sampai ke seluruh dunia. Dan ini belum belum banyak juga sebenarnya Mili ya, masih banyak PR nih ya. Karena belum setiap tempat yang ada, ya belum setiap tempat di Indonesia ini juga Sabda bisa datang ke sana ya, untuk bisa memberikan informasi atau edukasi gerakan ya tentang AI for God ini, uh, apa bagi gereja di STT maupun di bagi komunitas-komunitas orang percaya gitu ya. Nah, tentang Roadshow AI for God ini, sebenarnya apa sih yang diberikan kepada setiap peserta ya, Roadshow AI for God ini ya? Materi apa saja yang diberikan? Kalau tadi kan disebut ada training, konsultasi, dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang ditawarkan materi seperti apa dan bisa diberikan sedikit penjelasannya ya. Ini ya, materinya tentang apa saja. Silakan, Lili. Oke, ini mungkin akan cukup banyak, tapi kita biasa menyesuaikan dengan audiensnya gitu. Mhm. Audiensnya. Tapi kalau yang secara umum itu yang pertama ada terkait pengenalan AI. Nah, ini kita Mhm. harus tahu dulu apa itu AI, bagaimana perkembangannya AI begitu Ya. pesat, peluangnya, tantangannya, bahayanya, dan bagaimana harusnya kita menyikapi AI itu. Nah, terus setelah kita pengenalan AI, kita belajar terkait basic daripada prompting. Nah, Mhm. ya, Yoga Sabda punya rumus terkait prompting, basic prompting yaitu FOKUS. Nah, itu kita pelajari secara satu persatu, kemudian kita akan coba praktek gitu. Jadi kita akan lihat Mhm. bagaimana kita ketika menggunakan AI yang mungkin tidak baik dengan AI yang efektif, yang dari Mhm. rumus daripada Yayasan Lembaga Sabda itu sendiri. Nah, setelah kita belajar terkait basic prompting, kita masuk ke dalam kacamata Alkitab. Kita lihat Mhm. bagaimana kita bicara terkait AI, terkait teknologi. Nah, itu terus langsung masuk ke bagian AI Square. Nah, di bagian AI Square ini menarik karena kita bisa pendalaman Alkitab dengan bantuan daripada AI. Dengan proses yang sama kalau kita melakukan secara manual, tapi kita gunakan dengan AI, tentunya dengan waktu yang bisa dibilang lebih cukup singkat daripada kita melakukan ketika melakukan secara manual. Nah, setelah itu ada banyak tools-tools yang juga yang akan diberikan untuk Bapak Ibu peserta. Salah satunya adalah Alkitab GPT dan juga Baleno AI. Nah, ini salah satu tools daripada Yayasan Lembaga Sabda dan itu juga akan disampaikan kepada
peserta, bagaimana ini bisa digunakan untuk studi Alkitab. Nah, setelah Mhm. lulus, biasanya juga ada AI dan media. Ini juga kalau biasanya untuk guru sekolah minggu, ini sangat menolong. Bagaimana kita lihat juga tools-tools daripada AI untuk bisa generate media-media, baik video kah, atau grafis kah, ataupun game. Nah, itu juga disampaikan di bagian AI dan media. Nah, biasanya juga kalau di STT itu akan ada AI dan pendidikan. Jadi kita bagaimana memanfaatkan AI untuk pembelajaran, untuk bagaimana kita menolong mahasiswa, menolong dosen juga, itu ada di dalam AI dan pendidikan. Terus masih banyak lagi sebenarnya kalau detail-detailnya. Tapi yang terakhir juga itu biasanya kita ada review 4 pilar. Jadi dari Mhm. pilar yang sudah disampaikan di atas terkait pengenalan AI, fokus dan juga bagaimana literasi Alkitab, itu akan kita review semuanya di bagian akhir. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, cukup banyak juga ya Mili ya untuk materi atau kegiatan roadshow itu sebab berarti diperlukan durasi yang cukup panjang kah setiap kali pertemuan roadshow ini Mili? Betul banget Bu Evi, ya Mhm. minimal 5 jam gitu Bu Evi. 4 sampai 5 jam ya. 4 sampai 5 jam. Kenapa? Nggak bisa kah sekali satu sesi saja, dua sesi saja? Kenapa harus sekaligus datang ke satu tempat, harus memberikan semuanya? Iya, karena ini satu paket ya, Kak. Kan nggak mungkin kita belajar AI aja, tapi bagaimana Alkitabnya, bagaimana kita membacakan AI kita tidak pelajari. Karena fokus kita memang bagaimana menggunakan AI untuk kemuliaan Tuhan, bagaimana menolong peserta, AI ini bisa untuk studi Alkitab. Jadi kita perlu memang terkait pengenalan AI, basic daripada AI itu sendiri, dan bagaimana Alkitab dan bagaimana cara penggunaan kita sebagai orang Kristen untuk menggunakan. Jadi memang cukup padat, tapi memang kalau Bapak Ibu ikuti, nggak akan terasa padat gitu ya, pasti akan seru. Gitu. Iya, gitu ya. Nah, salah satu alasan juga ya kenapa kami sekaligus datang ke satu tempat itu memberikan semua paket sekaligus ini baik onsite maupun online gitu ya. Karena kemungkinan besar kami tidak akan datang lagi ke satu tempat yang sama ya dalam waktu dekat. Mungkin masih 2 tahun kemudian kah atau 3 tahun kemudian mungkin baru bisa ya. Karena apa? Tentu saja kita harus berbagi waktu juga dengan tempat-tempat yang lain begitu ya, Mili ya. Sehingga diharapkan begitu kami bisa memberikan mulai tadi dari pengenalan AI, sampai tadi paket-paket untuk kita bisa menggunakan AI dalam pelayanan itu sekaligus kita berikan ya, diharapkan nanti apa semua itu bisa didapatkan dulu, baru setelah itu dipraktekkan. Nah, jangan khawatir ketika Sabda sendiri sudah selesai memberikan pelatihan di sana, hanya dalam waktu 5 jam, apakah langsung saat itu juga peserta bisa paham semuanya ya mungkin sudah kemungkinan besar ya harus dicoba dan dicoba dulu baru bisa gitu ya bisa dipahami. Oleh karena ini terkait dengan pertanyaan dari saudari Keisha gitu ya. Setelah roadshow selesai, apakah ada wadah atau komunitas lanjutan bagi peserta yang ingin terus belajar tentang implementasi AI dalam pelayanan mereka? Nah, ini kami membuat satu namanya komunitas AI for God. Jadi semua yang sudah mengikuti roadshow ya kami undang untuk bisa bergabung dalam komunitas komunitas AI for God ini dan kami memilih platformnya itu adalah WhatsApp group ya. Nah di dalam WhatsApp group ini semua peserta yang sudah pernah mengikuti roadshow ya bisa join untuk bisa menanyakan lagi hal-hal yang mungkin ketika ketika materi dalam roadshow itu disampaikan belum terlalu dipahami atau ada yang ingin mengembangkan lagi skillnya ya. Nah, teman-teman yang ada di dalam WAG AI for That ini akan sangat-sangat menolong, gitu ya. Dari yang tidak bisa, akhirnya sekarang menjadi bisa itu banyak sekali, gitu ya. Dari yang tidak mengerti prompt ya, ketika sudah diajari fokus dalam roadshow, sudah bisa coba-coba sendiri, lalu ingin mengembangkan lagi skill promptingnya, komunitas WAG AI for God ini sangat-sangat menolong peserta yang ingin belajar lebih jauh gitu ya. Jadi ya tujuannya ya kami berikan semuanya sehingga kami itu tuntas ya. Kalau sekali-sekali 1-2 kali harus ke sana 1 jam dulu baru pergi ke satu tempat yang lain ya. Habis itu nanti bulan depan baru 2 jam lagi ya itu sangat tidak efektif sendiri dari sisi pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ya karena memang kami sangat terbatas dalam jumlah SDM. Tidak ada yang khusus tugasnya hanya pergi keluar kota itu tidak ada. Begitu ya, tadi harapkan juga nanti kita bisa gabung dalam komunitas WhatsApp group AI for God ini ya. Tapi
Dengan adanya pertemuan langsung, kita bisa mengajarkan langsung dan bisa spend time di satu tempat cukup lama, itu juga bisa memberikan kualitas yang baik ya. Cara ada pertemuan, bisa tanya jawab dalam waktu yang yang lebih baik gitu ya, karena bertemu secara langsung itu akan sangat menolong seperti itu biasanya. Itu. Nah, ini ya. Siapa saja sih yang boleh menjadi peserta dari Roadshow AI for God ini dan bagaimana caranya mengundang Sabda untuk mengadakan Roadshow AI for God di gereja atau di tempat manapun. Silakan Lili. Ya, kalau untuk siapa ya ini terbuka untuk semua kita, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang rindu bisa belajar bagaimana AI itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sejauh ini sudah ada banyak gereja maupun STT, dosen, mahasiswa, guru Kristen, kemudian hamba Tuhan, bahkan youth dan juga komunitas-komunitas Kristen lainnya. Itu jadi buka bagaimana orang-orang ingin menggunakan AI untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk cara mengundangnya, ya Bapak Ibu nanti bisa langsung mungkin hubungi kami melalui media sosial daripada Yayasan Lembaga Sabda itu sendiri, atau bisa langsung hubungi nomor WA kami di 0881 2979 100. Nah, nanti di situ kita akan follow up Bapak Ibu untuk bisa menjadwalkan kapan kita akan bisa melaksanakan roadshow-nya di tempat Bapak Ibu. Begitu. Oke, itu baik. Baik, terima kasih Mili. Iya, tadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Keisha ya. Materi AI apa saja yang paling sering membuat peserta antusias selama roadshow? Kira-kira apa nih Mili? Mungkin yang kayak bagian praktek-praktek gitu ya. Bagian praktek-praktek itu mungkin peserta cukup antusias karena mereka langsung bisa interaksi langsung dengan AI-nya, Oh kalau ya, nggak tahu langsung tanya gitu. Jadi lebih lebih antusias banget lah gitu. antusias. Ya. Oke, iya. Tapi kadang juga hal-hal yang membongkar atau membuat kita berpikir ulang tentang apa itu AI dan bagaimana kita harus menggunakan AI dalam gereja itu juga cukup membuat antusias karena apa? Pikiran kita dirombak begitu ya. Terutama ketika bagian saya sendiri melihat peserta cukup antusias itu ketika bagian juga kacamata Alkitab tentang AI begitu ya Mili ya. Karena kita bisa melihat apa sih yang dikatakan Alkitab tentang teknologi, apa yang dikatakan Alkitab tentang AI ini. Ada nggak sih di Alkitab yang mengatakan tentang AI gitu ya? Nggak ada sih, tapi prinsip-prinsipnya sangat kuat ya. Bagaimana kita harus bisa memanfaatkan AI ini dari kacamata Alkitab. Nah itu juga seringkali membuat orang itu cukup tertohok juga ya karena selama ini ternyata menggunakan teknologi hanya digunakan sebagai alat yang biasa juga digunakan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan begitu. Nah dengan kacamata Alkitab ini membedakan saya sebagai orang percaya bagaimana saya seharusnya menggunakan teknologi AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah yang ini juga kadang bikin antusias nih. Begitu ya, jadi nggak cuma yang praktek-praktek aja sih ya. Itu. Oke, sudah ini jadi penasaran Kak Keisha belum belum pernah ikut roadshow AI for God Kak. Nah, kalau di kota mana nanti mungkin Mili bisa hubungi nih ya. Iya, betul. Mili bisa hubungin untuk siapa tahu di tempat atau di gereja Kak Keisha nanti bisa diadakan roadshow-nya ya. Nanti silakan tinggal undang Sabda saja untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Oke. Nah, Mili menyimpan nggak ada kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita menarik dari para peserta Roadshow AI for God nggak, Mili? Atau apa yang kamu ingat yang paling menarik, Mili? Mungkin kalau dari sisi POV sebagai presentator, mungkin banyak hal-hal yang menarik ketika mereka sebenarnya nggak tahu, oh ternyata prinsip-prinsip terkait AI dalam Alkitab itu ada. Mereka hanya tahunya maksudnya kalau biasanya kan teknologi dari Alkitab bisa di contohnya Batranu. Nah itu kadang ada beberapa yang masih oh ternyata ini itu termasuk dalam teknologi. Nah itu mungkin Hmm. ada beberapa yang baru tahu. Terus mungkin yang salah satu yang menarik itu juga ketika praktek dari fokus kemudian kita membuat lagu rap gitu ya, membuat lagu rap gitu. Nah, itu peserta juga cukup antusias untuk menyampaikan lagunya dengan direpkan kayak gitu ya. Jadi suasananya jadi lebih hidup kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak kalau hal-hal menarik, tapi kalau dari sisi peserta, ketika saya mendengar daripada kesaksian dan juga testimoni peserta, mereka
sebelumnya ada yang memang belum tahu terkait AI. Atau bahkan ada yang menggunakan AI tapi masih dengan bijak. Hanya kopas saja gitu. Atau tidak dicek lagi kayak gitu. Nah, di sini bersyukurnya dengan adanya roadshow ini mereka jadi mengerti bagaimana kita harus menggunakan AI, kita sebagai orang Kristen harus menggunakan AI itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada batasan-batasannya seperti ini mereka bisa mengerti. Itu sih Bu Evi yang paling menarik. Puji Tuhan. Nah, saya sendiri juga pernah ini ya, merasa di hati itu terenyuh sekali gitu ya. Itu ketika ada roadshow di Surabaya, ketika itu Cabda memberikan edukasi tentang bagaimana kita menggunakan AI untuk melakukan studi Alkitab ini untuk anak-anak usia SMP sampai SMA, sampai kuliah, sorry ya, karena mereka bagian dari gereja yang memberikan beasiswa kepada anak-anak usia SMP sampai dengan mahasiswa. Nah, ketika sesi testimoni, saya sempat mendengar ada satu anak gitu ya. Selama kegiatan memang saya memperhatikan dia sangat tertarik gitu ya. Bahkan ketika diminta untuk hands on dan diminta untuk memberikan hasilnya, dia yang paling bersemangat gitu. Lalu ketika dia memberikan testimoni, ya saya mendengar gitu ya. Saya mendengar dia berkata, saya selama ini tidak tahu kalau dengan teknologi AI ini saya bisa belajar Alkitab gitu. Karena saya sering ingin menanyakan tentang Alkitab ini kepada mungkin kakaknya atau kepada orang di gereja, tetapi dia seringkali merasa takut atau merasa malu begitu ya. Tetapi dengan adanya AI ini gitu ya, dia bersyukur karena apa? Paling tidak sebelum dia pergi kepada pendetanya ya, dia bisa bertanya atau diskusi dulu dengan AI dengan langkah-langkah ya, langkah-langkah studi Alkitab dengan AI Square yang ya Lembaga Sabda itu tanyakan, lalu dengan tools Alkitab GPT ya, paling tidak dia punya filter dulu gitu ya, daripada dia bertanya kepada AI yang belum di training sesuai dengan data-data Alkitab, dan dia sangat-sangat bersyukur akan hal itu. Ini anak kelas 2 SMP ya, anak kelas 2 SMP, karena dia sangat suka belajar Alkitab. Nah, itu membuat saya sangat terharu saat itu ya, karena melihat kesungguhan dia, dan dia tuh generasi AI. Pasti dia akan menggunakan AI first ya dalam melakukan aktivitasnya. Ya, bersyukur sih di usia dia sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana kita pakai AI untuk belajar Alkitab sehingga caranya betul. Puji Tuhan. Wah, thank you ya. Dan mungkin di sini ada rekan-rekan sahabat sabda yang pernah ikut roadshow AI for God ya. Boleh bagi ya, informasinya di dalam live chat ya, apa yang sudah pernah didapatkan, bagaimana kesannya. Mungkin kalau ada masukan juga sangat-sangat penting bagi kami ya, karena kami perlu terus memperbaiki kualitas dari program roadshow AI for God ini ya ke depannya. Begitu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari akun Teologiin. Jika ada gereja atau komunitas yang ingin memulai gerakan serupa di komunitas kecil mereka sendiri, apa Sabda dapat menolong? Yes, ya. Kami sangat-sangat rindu menolong bagi gereja yang ingin punya gerakan AI for God di gerejanya, ya. Oleh karena itu tadi ya, bisa mengundang Yayasan Lembaga Sabda untuk bisa mengadakan roadshow AI for God di gereja, atau ya bisa langsung saja masuk ke dalam situs Center AI for God Center for Excellence ya. Bisa di akunnya namanya pusat.sabda.org atau center.sabda.org ya. Nah, bisa nanti mendapatkan informasi dari situ, karena semua rekaman-rekaman kami ketika kami melakukan roadshow, materi-materinya ya, semua didapatkan lewat situs, bisa didapatkan lewat situs tersebut, tapi akan sangat lebih efektif kalau misalnya kami bisa datang ke sana dan paling tidak memberikan konsultasi, memberikan materi, dan mengajak juga jemaat ataupun orang-orang yang ikut roadshow ini untuk belajar bersama terlebih dahulu, begitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Kris Hidayat. Apakah kegiatan roadshow adakah kegiatan roadshow di Jawa Barat? Sudah pernah, Pak? Ya, tapi kalau diundang ke sana lagi sangat bisa ya. Di Jawa Barat dulu kami pernah ada di STT Bandung ya. Nah, itu justru kami mengadakan AI Bootcamp namanya. Ya, AI Bootcamp itu kami selenggarakan selama 3 hari ya.
satu harinya 8 jam. Ya, mulai dari pagi sampai sore, ya, peserta diberikan pemaparan tentang AI Forget dalam berbagai sisi, ya. Itu selama 3 hari full, ya, 8 jam setiap hari. Itu ketika itu tahun 2000 berapa itu Mili ya? 2023 ya Mili kali ya. Kayaknya 2024 ya. Jadi menyelenggarakan AI Bootcamp di STT Bandung ya. Lalu kami juga pernah di STT Baptis Bandung, lalu ada di beberapa gereja STT Tiranus juga ya di Jawa Barat ya. Lalu di gereja di GPIB ya, kalau kami tidak salah di GPIB juga ada ya. Beberapa tempat lah di daerah wilayah Bandung ya. Kita pernah mengadakan kegiatan AI for God ini. Oke, jadi silahkan kalau ada yang ingin mengundang Sabda lagi untuk datang ke gereja atau STT dan sebagainya ya, silahkan bisa kontak kami. Tadi di mana Mili bisa kontaknya? bisa kontak di nomor WhatsApp kami 0881 2979 100. Oke, iya. Oh ya Pak Kristi Hidayat nih. Good, bila bisa menjangkau anak muda dengan model camp, mari buat lagi di tahun ini. Sip. Silakan bisa kontak lagi aja Pak. Waktu itu ada konferensi pemuda baptis ya se-Indonesia. Ya Sabda diundang menjadi salah satu yang memberikan edukasi tentang AI ya, walaupun durasinya pendek ya, waktu itu cuma sekitar 3 jam gitu ya. Kami memberikan edukasi tentang AI for God ini kepada pemuda-pemuda baptis Indonesia ya, waktu itu bentuknya Kapita Selekta ya. Nah, kalau misalnya ada gereja yang ingin menyelenggarakan semacam camp ya, tapi khusus campnya untuk AI for God loh ya. Bukan retreat lalu nanti ada tema-tema yang lain, khusus tentang AI for God ini ya. Nanti bisa dibicarakan dengan kami dari Sabda. Kami sangat senang untuk itu. Iya. Baik. Ya, lanjut ya Mili ya. Oke. Ya. Nah, ada nggak tantangan-tantangan yang biasa kamu atau dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri temukan ya ketika menjalankan roadshow di berbagai tempat ini, Mili? Kalau dari aku secara pribadi, mungkin yang menjadi tantangan itu masih ada orang-orang atau lembaga Kristen yang takut atau bahkan nggak mau menggunakan AI kayak gitu. Nah itu sangat disayangkan. Itu menjadi tantangan juga bagaimana kita benar-benar menyampaikan AI itu memang bahaya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan AI itu dengan benar, dengan bertanggung jawab. Nah itu yang menjadi ketakutan, jangan sampai nanti kitanya juga ditolak gitu. Tapi bersyukurnya dari pengalaman memang banyak sekali yang masih belum melek AI atau masih bilang AI adalah bahaya atau AI bahaya. Tapi bagaimana setelah mendengar daripada Roadshow AI for God, mereka langsung terbuka. Oh ternyata AI ini dari Tuhan dan kita harus pakai untuk Tuhan kayak gitu. Iya, iya betul ya. Jadi tantangannya juga harus masuk ke tengah-tengah. Mungkin ada yang menolak menolak AI. Bahkan ada yang ketika kita mengadakan pemaparan tentang AI ini, terus terang dari baris belakang ya, ketika ditanya, kita belum masuk sesi ya, dia bilang AI itu dari iblis. Nah, kebetulan kita juga memang mengiyakan, mengaminkan. Oleh karena itu kenapa kita perlu ada namanya AI for God ini, supaya apa yang sudah Tuhan berikan di tangan kita saat ini itu semua berasal dari Allah dan harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pernah juga ada tantangan juga nih ya ketika pernah ke satu SMA begitu ya, Milia. Ya kami bersyukur sih guru agamanya menerima ya bolehlah memberikan pelatihan kepada anak-anak ini tentang AI karena mereka pengguna AI. Lalu setelah akhir acara guru ini yang awalnya dia bilang saya sebenarnya tidak terlalu setuju penggunaan AI untuk belajar Alkitab. Setelah selesai acara dia memberikan kata sambutan penutup kepada para muridnya. Saya sebagai guru mengakui, dulu saya tidak mau pakai AI untuk belajar Alkitab, tetapi hari ini saya bertobat. Saya mau pakai AI untuk belajar Alkitab supaya saya tahu caranya mengajarkan kalian menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu kalau ingat lagi saya jadi merinding. Ya, dalam waktu yang singkat Tuhan ubah hati pendidik ini, guru agama ini, dan sekarang kalau saya lihat statusnya setiap hari dia membagikan informasi tentang firman Tuhan, memanfaatkan
teknologi AI, dan Bapak ini bisa belajar sendiri ya penggunaan AI-nya setelah mengikuti roadshow itu sekitar tahun 2023 yang lalu. Puji Tuhan. Ya, tantangannya banyak sih, Mil. Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mungkin kalau ingin mengajarkan tentang menggunakan AI ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin sudah pernah mengikuti roadshow AI for God atau mengikuti kegiatan-kegiatan AI for God lewat situs-situs dari Lembaga Sabda dan ingin membagikan lagi tentang AI for God ini kepada lebih banyak orang ya. Silahkan bisa memanfaatkan materi-materi yang ada. Kalau ketemu tantangan di lapangan, silahkan bisa kontak kami ya. Mungkin ada hal-hal yang kami bisa berikan atau kami bisa tolong ya, supaya nanti penyampaian tentang AI for God ini bisa lebih efektif lagi. Oke, iya. Baik, Mili. Ini belum ada. Oh, ini sudah ada dari Pak Roni Kawile. Apakah ke depan ada kemungkinan roadshow AI for God dibuat hybrid? Jadi teman-teman daerah yang belum masuk schedule tetap bisa ikut acara belajar secara online. Wah, ini sudah ada, Pak, ya. Tahun 2025 sampai tahun 2026, Mili bisa berikan informasi beberapa hybrid yang sudah kita sudah pernah kita selenggarakan. Iya, sebenarnya banyak Bapak Ibu terkait hybrid ini. Salah satunya juga kita pernah ke Bali. Itu di Bali kita juga pernah mengadakan hybrid. Jadi kita pergi ke Bali untuk orang-orang yang ada di gereja saat itu dan juga melakukan online Zoom gitu. Jadi itu sangat menolong buat teman-teman yang jauh gitu ya. Atau bisa juga untuk sinode yang mengadakan. Itu sangat menolong untuk mungkin yang ada di pedalaman itu juga bisa mengikuti kayak gitu. Bisa mengikuti tidak hanya yang di tempat saja yang bisa mendapatkan materi, tapi juga teman-teman di luar sana juga bisa mengikuti. Iya, jadi silahkan ya Pak Roni Kawile, mungkin dari Sinode Gereja ingin menyelenggarakan kegiatan ini untuk pendeta-pendetanya atau untuk guru-guru sekolah minggu atau mungkin untuk jemaat ya secara online, kami juga terbuka ya, silahkan bisa kontak kami sekali lagi ya di 0881297900. Tapi durasinya sama ya Pak ya. Biasanya kami akan menginformasikan lewat onsite maupun Zoom, kami durasinya akan tetap sama sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, ini yang harus dipastikan ya. Nah, tapi biasanya walaupun diselenggarakan 4 sampai 5 jam, pesertanya yang mengikuti juga bisa tahan sampai selesai ya, Mili ya, karena memang tidak hanya pemaparan atau hanya monolog begitu, tetapi juga kami libatkan dalam hands on dan juga prakteknya. Begitu sih. Sampai kadang-kadang di akhir bilang, oh ternyata 5 jam kurang ya. Nggak kerasa. Iya, jadi silahkan ya bisa kontak kami untuk baru-baru ini kita menyelenggarakan hybrid untuk sekolah minggu GKI ya, yang menyelenggarakan dari sekolah minggu GKI di Kediri. Mereka melakukan secara onsite, tetapi mereka juga terbuka untuk semua guru sekolah minggu yang ada di Indonesia. Jadi siapapun bisa mendaftarkan diri ya untuk mengikuti acara tersebut. Oke, ya. Apa harapan dan visi ke depan untuk Roadshow AI for God ini, Mili, sekaligus bisa menjadi pokok doa bagi kita? Iya, harapan daripada Roadshow Effort itu sendiri, semakin banyak gereja atau komunitas Kristen, lembaga Kristen yang melek AI. Bagaimana supaya kita bisa siap menghadapi era AI ini, kita tidak ketinggalan, khususnya untuk gereja juga. Dan bagaimana AI ini kita bisa pelajari untuk bisa menjangkau generasi-generasi sekarang. Yaitu, tapi tidak hanya sebatas itu, tidak hanya sabda yang gencar menggunakan gerakan AI for God, tapi kami juga rindu Bapak Ibu juga bisa gencar menggerakkan AI for God ini. Jadi dari gereja Bapak Ibu sendiri juga atau dari komunitas lembaga atau Bapak Ibu sendiri juga bisa mengikuti gerakan AI for God ini. Jadi misalnya kayak trainer for trainer gitu. Jadi Ya, betul sekali. kita bisa ke orang lain juga bisa sebarkan ke gitu. Iya, ya, doakan terus ya kerinduan dari Lembaga Sabda supaya kami bisa ada modul ya, training for trainers, sehingga gerakan AI for God ini bisa lebih cepat lagi ya, sampai ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Baik, terima kasih banyak Mili ya untuk pemaparan yang telah diberikan terkait Roadshow AI for God ini. Dan terima kasih banyak juga kepada sahabat Sabda yang sudah bisa join pada siang hari ini ya.
Kiranya juga Tuhan tolong supaya bisa terus menggunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan kami juga dari Lembaga Sabda sangat bersyukur, berterima kasih untuk setiap kesempatan bisa melaksanakan kegiatan AI for God ini di gereja, di STT maupun di komunitas-komunitas orang percaya yang selama ini sudah mengundang Sabda untuk hadir di sana. Karena melalui roadshow-roadshow ini kami bisa melihat begitu banyak pelajaran, begitu banyak kesempatan yang semakin besar, begitu banyak hal yang bisa kami lihat tentang pekerjaan yang luar biasa dengan teknologi AI ini bagi Indonesia, ya. Dan kami juga bersyukur ya karena gereja juga akhirnya bisa melihat bagaimana mereka harus punya literasi AI, punya kemampuan AI dan bisa belajar dengan cara konsep dan pelayanan yang baru, terutama untuk bisa menambah lagi literasi Alkitab memanfaatkan teknologi AI ini. Terima kasih banyak ya. Kita akan tutup kegiatan kita pada sore hari ini untuk kenal produk Roadshow AI for God. Dan kami juga mengundang saudara Bapak Ibu Saudara semua, sahabat Sabda semua untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Sabda yang lainnya. Ya, nanti malam akan ada Alkitab judulnya Kristus Raja yang Memerintah dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 14 ya. Ini akan diselenggarakan Instagram Live lewat Instagram ayo.pa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu juga besok akan ada kegiatan Sabda Youth di Instagram Live Sabda Resources, judulnya Farewell or Mission Start ya. Silakan bisa mengikuti ya untuk rekan-rekan muda terutama mengikuti kegiatan ini. Ya kami senang sekali, ini tadi ada dukungan doa juga dari Kak Jenny. Aku dukung doa ya buat Yayasan Lembaga Sabda dan rencana maupun program yang lain. Terima kasih Kak Jenny selalu mendukung dan berdoa untuk Sabda. Kita akan tetap dalam doa kegiatan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk teknologi AI yang saat ini bisa hadir. Karena dari sini kami melihat Tuhan bahwa Engkau menggunakan teknologi ini untuk kami bisa semakin lagi menikmati firman-Mu. Tetapi Tuhan kami tahu ada begitu banyak tantangan di sana. Ketika teknologi yang dibuat oleh manusia ini Tuhan, cenderungannya adalah untuk melakukan hal-hal demi kepentingan diri sendiri. Tolong kami Tuhan, dan mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, sehingga bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik seturut dengan apa yang menjadi tujuan-Mu, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa untuk gerakan-gerakan AI for God dengan roadshow yang mendukung gerakan ini. Tuhan tolong Kau buka semakin banyak kesempatan untuk roadshow AI for God bisa dilaksanakan di lebih banyak gereja, lebih banyak STT, lebih banyak komunitas orang percaya di seluruh Indonesia Tuhan, bahkan sampai seluruh bumi, sehingga Tuhan semakin banyak orang yang tahu bagaimana bisa menggunakan AI ini dengan tujuan, dengan motivasi dan cara yang benar, yaitu AI untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. terima kasih semuanya, sahabat Sabda. Ya, Tuhan Yesus berkati. Thank you, Mili. Selamat lanjut ke liburannya. Salam AI for God.